Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan yang pertama, understanding. Di mana understanding mendefinisikan masalah-masalah yang sudah terkumpul, di mana masalah tersebut telah tersusun dan tim harus menyelesaikan masalah-masalah ini dengan menggunakan user journey map. Di sini saya ada membuat user journey map dengan menggunakan aplikasi Etraumax. Yang pertama, menemukan sosial media, event atau market. Yang kedua, membuka mywebsite.com. Yang ketiga, menggunakan tentang iklan produk, mencari kategori atau koleksi produk, menemukan tempat untuk membeli di toko, berlangganan untuk pembaruan produk. Yang selanjutnya, membaca iklan tentang produk, terus membeli, terus mengatur pengiriman, terus menerima pesanan mereka. Tujuannya membaca iklan tentang produk di sini ada membandingkan barang produk dengan produk yang lainnya. Setelah tahapan understand, maka selanjutnya tahapan yang kedua yaitu diverge. Diverge adalah setiap anggota kelompok memberikan ide dan vote ide-ide tersebut. Jadi pada tahapan ini, setiap anggota kelompok memberikan masukan atau ide-ide yang akan dibuat pada tampilan aplikasi ini. Dan ide-ide tersebut dikumpulkan mana ide-ide yang terbaik dan akan dipilih untuk ke tahap selanjutnya. Pada tahapan diverge ini digunakan affinity map. Affinity map yaitu mencatat semua ide-ide tersebut ke dalam sticky notes dan memilih ide-ide yang terbaik. Di sini contohnya ada beberapa sticky notes atau ide-ide yang telah dipilih. Yang contohnya yaitu tampilan kupon di kanan atas, ada tampilan map untuk alamat pengantaran, ada verifikasi kode, dan lain-lain. Setelah tahapan diverge, selanjutnya tahapan converge. Setelah ide-ide tadi dikumpulkan dan ide-ide tersebut adalah ide-ide yang terbaik, maka selanjutnya kita mempersempit pilihan dan membuat storyboard yang lengkap. Lalu kita membuat sketsa-sketsa untuk tampilan yang akan dilakukan pada tahapan prototype. Contoh sketsanya yaitu seperti ini. Sketsa-sketsa yang telah di checklist adalah sketsa yang sudah dipilih oleh masing-masing anggota kelompok. Seperti ini contoh sketsanya. Dan setelah tahapan ini akan dilakukan tahapan prototype. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari desain sprint, yaitu pada bagian keempat mengenai prototype. Nah, pada bagian prototype kita bisa lihat langsung pada aplikasi UX design yang telah kita buat, yaitu dengan menggunakan aplikasi Adobe XD. Nah, langsung saja. Nah, di sini halaman yang pertama kali user akan akses pada aplikasi UX design yang telah dibuat, yaitu halaman home galeri Pekanbaru. Nah, pada halaman ini user akan ditampilkan menu tombol login dan juga register. Yang mana apabila user ingin masuk ke dalam sistem, maka user harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik tombol register. Nah, pada halaman register maka akan tertera nama lengkap, nama pertama, nama kedua, kemudian nomor HP, email, dan juga password. Nah, setelah berhasil melakukan registrasi atau pendaftaran awal sebelum masuk ke dalam sistem, maka si calon pengguna akan mengklik tombol lanjut. Nah, ada beberapa aturan dalam sistem, yaitu user tinggal mengklik setuju. Nah, pada halaman ini user akan disuruh memasukkan kode SMS yang telah dikirim. Nah, setelah berhasil memasukkan kodenya, maka langsung klik halaman ini. Nah, maka akan kembali ke halaman home lagi atau halaman awal. Nah, setelah berhasil melakukan registrasi, maka user akan melakukan login dengan mengklik tombol sign.
Nah, setelah mengklik tombol login, maka user harus memasukkan email dan juga passwordnya. Nah, ketika berhasil masuk ke dalam sistem, maka halaman yang pertama kali user lihat yaitu halaman utama yang terdiri dari di sini juga ditampilkan menu promo. Di sini juga tertera berbagai macam promo pada Food Gallery Pekanbaru. Kemudian ada dua menu, menu food dan juga menu drink. Nah, apabila user mengklik menu food, maka akan ditampilkan menu berbagai macam menu makanan seperti banana crispy, salad buah dan sebagainya. Nah, di sini user juga bisa memesan seberapa banyak yang diinginkannya. Nah, misalnya user mengklik order. Nah, ketika berhasil memilih pemesanan, ada dua metode yaitu metode delivery atau takeaway. Yang mana metode delivery ini user bisa melakukan pemesanan hanya melalui gadgetnya, yaitu dengan membuka aplikasi Food Gallery Pekanbaru, kemudian mengklik tombol delivery. Nah, pada menu delivery ada dua pilihan, pesan saat ini ataupun nanti. Nah, jika user memilih pesan saat ini atau sekarang, nah maka akan ditampilkan halaman detail alamat yang akan yang akan diantar pesanannya tadi. Nah, misalnya user mengklik lanjut. Nah, di sini user bisa mencari detail alamatnya. Misalnya dia mau menuju alamatnya sekarang. Kemudian akan dicarinya pada kolom pencarian, kemudian akan menghasilkan beberapa detail alamatnya, misalnya nama, jalan, dan sebagainya. Kemudian setelah itu user mengklik lanjut. Nah, setelah itu user akan memasukkan nomor rumahnya maupun nama bangunan yang tersedia pada tempat tinggalnya. Setelah diklik continue, maka akan ditampilkan jalanan dan juga nomor perumahan yang telah diinputkan sebelumnya. Nah, di sini adalah pemesanan yang telah dipilih oleh user. Misalnya dia tadi memesan salad buah. Nah, kemudian user mengklik order atau pemesanan. Nah, pemesanan berhasil. Kemudian setelah diklik home akan kembali ke halaman home yang pertama kali tadi. Nah, untuk pemesanan yang pada menu minuman juga sama. Di sini tertera berbagai macam menu minuman yang ada. Misalnya ice, green tea, dan sebagainya. Nah, misalnya user mengklik order dan memilih takeaway, yang mana takeaway di sini maksudnya user bisa melakukan pemesanan di handphone dan juga membawa pulang barang pesanannya. Dan ketika diklik later atau nanti, kemudian akan ditampilkan waktu yang akan dikirimkan pesanannya tadi. Kemudian setelah itu user mengklik add address atau menambah alamat yang ingin ditujunya. Kemudian setelah itu mengklik continue. Nah, sama seperti tadi akan ditampilkan result atau pencariannya berdasarkan alamat yang ingin alamat tempat tinggalnya sendiri. Kemudian user mengklik tombol konfirmasi. Nah, setelah itu akan memasukkan nomor handphone dan juga nama bangunannya. Kemudian setelah diklik lanjut akan ditampilkan nomor jalan, nama jalan, nomor rumah dan juga perumahannya apa gitu. Kemudian akan juga ditampilkan pemesanannya dan juga harganya. Setelah diklik order, kemudian pemesanan berhasil. Nah, kembali ke halaman home lagi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari prototype, yang mana pada bagian prototype ini berguna untuk interaksi antara user dan juga aplikasi yang telah berhasil dibangun. Nah, kemudian selanjutnya akan dilakukan proses pengujian, yaitu validate atau testing kepada masing-masing user dari prototype atau aplikasi yang telah dirancang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami melakukan tahap validate. Proses tahapan wawancara terhadap pengguna. Dan juga memberikan kuesioner. Tahap ini dilakukan oleh Ade Meziantara dan Rahmat Budiman.
Hai kawan-kawanku, apa kabar? Kayak gitu kan. Di sini kita akan mulai diskusi untuk membahas materi tugas